Triavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Kandung kalian menyaksikan video ini. Untuk materi sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan operasi tambah akhir, yang mana kita memiliki pengajakan ketika link listnya masih kosong dan ketika link listnya sudah isi. Dan ternyata ketika kita melakukan pengujian, ketika link listnya masih memiliki satu node, itu hasilnya akan berbeda ketika kita lakukan di link list ketika memiliki lebih dari satu node. Jadi sekali lagi, untuk algoritma dan struktur data, kalian tidak boleh menghafalkan kodenya. Kalian harus memahami algoritmenya. Kalian susun implementasinya dan kalian uji cobakan untuk beberapa kondisi. Oke, untuk video kali ini kita akan bahas operasi selanjutnya, yaitu penambahan setelah node tertentu. Untuk operasi selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan operasi tambah setelah node tertentu. Jadi di sini kita akan menggunakan nama metodenya tambah setelah, dan untuk parameternya setidaknya kita menggunakan yang paling utama, yaitu node yang kita tambahkan, dan parameter yang kedua adalah node yang akan kita akses, yaitu node tertentu itu tadi. Jadi yang pertama adalah node yang kita tambahkan, yang kedua adalah kita bisa menggunakan nilai dari node yang akan kita tambahkan setelahnya. Jadi integer, misalkan ini adalah key-nya gitu ya, key-nya yaitu nilai yang akan kita akses, yaitu node yang akan kita tuju. Kemudian kurung kurawal ya. Oh ya, ini masih kurang, apakah dia perlu mengembalikan nilai atau tidak. Untuk penambahan kita tidak perlu mengembalikan suatu nilai. Nah, seperti kasus sebelum-sebelumnya, kita perlu melakukan pengecekan apakah bisa menambahkan node ketika kondisi link listnya masih kosong atau tidak. Anggap saja sekarang kita memiliki link list yang masih kosong. Pointer bantunya yaitu pointer head ini menunjukkan 0. Kemudian kita akan tambahkan suatu node setelah node tertentu. Ketika kondisi link listnya masih kosong, apakah kita bisa menambahkan suatu node setelah node tertentu? Karena di sini tidak ada node ya, jadi kita tidak bisa menambahkan setelah node tertentu. Sehingga untuk tambah setelah itu kita tidak perlu melakukan penambahan ketika link listnya masih kosong. Jadi sekarang kita bisa menambahkan satu node setelah node tertentu dengan kondisi link listnya wajib sudah ada isinya. Sekali lagi kita akan mencoba menggunakan satu node terlebih dahulu. Ini adalah node A, ini adalah pointer head. Ketika kita ingin menambahkan setelah node tertentu, saja setelah node A, maka node barunya posisinya ada di sebelah kanan. Tetapi ketika kita ingin menambahkan setelah node tertentu, dan node tertentu itu tidak ada di dalam link list, bahkan kita ingin menambahkan node baru setelah node B. Karena di sini tidak ada node B, tentunya node baru tersebut tidak akan masuk. Jadi kita harus mengetahui apakah node dengan nilai key ini ada atau tidak. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah kalian pelajari di operasi tambah akhir, kita memerlukan pointer bantu. Dan pointer bantu itu nanti akan membantu kita meletakkan posisi node yang kita cari. Ya, jadi sekali lagi pointer bantu itu pasti letaknya dimulai dari head. Oke, anggap saja kita langsung menggunakan beberapa node. Ada node A, B, dan C.
Sekarang kita akan menggunakan pointer bantu. Pointer bantu letaknya ada di head. Kemudian kita perlu mengecek apakah data dari pointer bantu ini sama dengan key. Jadi kita menggunakan while juga ya di sini ya. Apakah pointer bantu datanya itu sama dengan key atau tidak? Jika tidak sama dengan key, maka kita looping. Jika sama, maka proses loopingnya selesai. Jadi karena kita akan melakukan looping apabila datanya tidak sama, maka di sini adalah p bantu.data tidak sama dengan key yang kita cari, maka pointer bantunya akan kita geser. Pointer bantu sama dengan pointer bantu dot pointer. Oke, apabila sudah ketemu, maka kita bisa keluar dari while. Nah, bagaimana apabila p bantunya tidak menemukan key yang kita harapkan? Misal ya, ini kita sudah memiliki p bantu.data tidak sama dengan key. P bantu ada di head ya, ini kurang. P bantu sama dengan head. Ya, p bantu ada di depan. Apakah p bantu.data sama dengan key? Anggap saja key yang akan kita cari itu adalah B. Nah, misalkan B. Saja key-nya dari sini. Apakah p bantu.data yaitu A sama dengan B? Tidak. Maka akan masuk ke pemindahan pointer bantu ke node selanjutnya. Oke, p bantu berpindah ke node B. Sekarang pointer bantu ada di B. Apakah pointer bantu.data sama dengan B? Ya, benar. Maka dia akan keluar dari proses looping dan kita tinggal menambahkan kode di sini. Ya. Nah, sebelumnya kita perlu mengecek ketika node yang akan kita cari itu tidak ada. Kira-kira bagaimana? Anggap saja kita akan mencari node D. Ya, kita akan mencari node D. Kita ulangi lagi dari awal. Pointer bantu sama dengan head. Apakah pointer bantu.data sama dengan D? Tidak. Maka kita geser pointer bantunya ke node setelahnya. Apakah pointer bantu.data yaitu B sama dengan D? Tidak. Maka kita geser ke node setelahnya. Apakah pointer bantu.data sama dengan D? Tidak. Maka kita geser ke node setelahnya. Nah, di sini berapa nilai pointer bantu saat ini? Yaitu 0. Karena 0, maka kita tidak boleh mengakses seperti ini. 0.data, tidak boleh. Pasti akan menghasilkan error. Jadi bagaimana? Kita perlu menambahkan suatu kondisi di sini. Apabila pointer bantunya sudah bernilai 0, maka proses pencarian selesai sehingga tidak ada penambahan node setelah node tertentu. Jadi di sini kita perlu menambahkan, jika ternyata pointer bantunya ini adalah 0, maka proses selesai. Bagaimana cara mendefinisikan proses selesai? Kita bisa langsung menggunakan return. Artinya apa? Dia akan keluar. Dia akan menyelesaikan segala statement atau segala pernyataan di metode tersebut. Nah, tadi kita sudah mendeskripsikan bahwa tambah setelah ini dia tidak mengembalikan nilai. Tapi mengapa di sini kita menggunakan return? Ingat, void itu tidak mengembalikan nilai. Ya, di sini return yang kita tuliskan di sini juga tidak mengembalikan nilai. Jadi tidak masalah. Kecuali di sini saya menuliskan return 1, return 0. Berarti dia mengembalikan suatu nilai. Tapi apabila hanya return saja, maka dia tidak mengembalikan nilai sama sekali. Jadi tidak masalah ya, meskipun di sini void, di sini saya menuliskan return, itu tidak ada masalah.
Ya, berarti apabila pointer bantunya sudah 0, maka selesai, ya. Loopingnya ini juga selesai. Apabila ketemu, maka posisi pointer bantu sudah tepat. Jika tidak ketemu, maka dia selesai proses tambah setelahnya. Nah, misalkan ya, kita nggak saja posisi pointer bantunya ada di B seperti tadi. Jadi pointer bantu letaknya ada di B, kemudian kita menambahkan node setelah node B, berarti nanti posisi node barunya ada di sini. Ini adalah node baru. Agar menjadi link list yang benar, maka pointer dari B ini kita arahkan ke baru, dan pointer dari baru kita arahkan ke C. Maka di sini kita memiliki dua langkah. Nah, bagaimana ini? Untuk langkah pertama, kita tulis di sini dulu, yaitu pointer dari B kita arahkan ke baru. Ingat, tadi pointer bantu sudah ada di B, karena proses pencarian ini tadi, ya. Maka di sini pointer bantu yang posisinya sudah ada di B, dot pointer kita arahkan ke node baru. Yang kedua, ini node baru dot pointer kita arahkan ke node C. Nah, apa ini node C? Apabila kita melihat dari node B, maka node C ini adalah B dot pointer. Ya, C ini adalah B dot pointer. Karena B ini tadi adalah pointer bantu, maka C adalah pointer bantu dot pointer. Nah, oke, kita sekarang memiliki dua statement. Dari dua statement ini, langkahnya satu dulu baru dua, atau dua dulu baru satu. Kita akan melakukan percobaan. Anggap saja sekarang kita memiliki pointer bantu, posisinya ada di sini. Kemudian ada pointer bantu pointer, ya. Kita lihat tadi adalah B, ini adalah C. Kemudian di sini ada node baru, pointernya 0. Kemudian kita lakukan langkah pertama terlebih dahulu. Pointer bantu dot pointer ini ya, sama dengan baru ke sini. Oke. Nah, ketika pointer bantu dot pointer mengarah ke baru, maka B ini pointernya tidak mengarah ke C lagi, tapi ke baru, sehingga ini hilang. Karena pointer B mengarah ke baru, maka P bantu dot pointer adalah baru. Apabila kita melakukan baru dot pointer ini sama dengan P bantu dot pointer, maka akan terjadi looping sirkular. Ya, ini adalah link list sirkular. Jadi ini apabila kita melakukan langkah satu dulu baru dua akan salah. Maka caranya adalah ini B, ini C, ini node baru, ini pointer bantunya ada di B. Sekarang kita akan melakukan dua dulu baru satu. Dua adalah pointer dari baru dot pointer sama dengan P bantu dot pointer, yaitu C. Nah, kita akan arahkan ke sini. Oke. Kemudian P bantu dot pointer, langkah pertama, P bantu dot pointer sama dengan baru. Baru ini akan hilang. Nah, apa yang terjadi? Ternyata terbentuk link list yang sudah benar. Dari B ke baru, dari baru ke C. Jadi langkahnya adalah dua dulu, baru satu. Nah, silahkan kode ini ditulis di bawah sini. Dua dulu, baru satu. Nah, karena proses dari penambahan setelah node tertentu sudah selesai,
Saatnya kita pindahkan ke metode tambah setelah. Ingat, pada operasi tambah setelah, kondisi listnya harus sudah isi. Jadi kita akan membuat suatu kondisi jika cek kosongnya itu adalah false, ya. Jika cek kosongnya adalah false, baru kita bisa menambahkan proses ini, ya. Proses ini silahkan ditambahkan di sini. Oke. Ingat ya, di sini banyak sekali kodenya. Sekali lagi jangan dihafalkan. Kalau dihafalkan pasti kalian akan bingung karena banyak sekali kode yang harus dihafalkan. Tapi yang paling utama adalah silakan pahami algoritmenya dengan cara menggambar node dalam bentuk kotak dan pointernya, langkah-langkahnya. Baru kita implementasikan, kita uji coba. Jika benar, silahkan baru kalian tulis kodenya. Oke, demikian untuk operasi tambah setelah. Semoga kalian memahami apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Jaga kesehatan, jaga imunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.